Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon mudah-mudahan masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga masih bisa melanjutkan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, ada satu fenomena yang sudah lama kita lihat dan kita jumpai di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu al-mukhalatah, yaitu bergaul. Pergaulan antar manusia adalah sesuatu yang gharizah, yang bersifat insting, yang juga itu merupakan bagian dari penciri khas dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa berkumpulnya kita dan bergaulnya kita dengan makhluk lain, artinya dengan manusia lainnya, adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang dianjurkan dalam satu sisi. Namun begitu kita melihat pada sisi yang lain bahwa ternyata bergaul dengan manusia yang kemudian sampai pada akhirnya menghantarkan orang itu pada kelalaiannya terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tugas yang semestinya dikerjakan yaitu salat, berzikir, ataupun amalan-amalan kebaikannya lalu tertinggal atau ditinggalkan sebab karena berlebih-lebihan dalam bergaul, berlebih-lebihan dalam bermuamalah. Dia lama nongkrong di satu perkumpulan yang dia miliki, maka hal ini yang kemudian dalam Islam disebut dengan fudulul mukhalatah, yaitu berkumpul ataupun berinteraksi dengan orang lain tapi berlebihan. Kita tahu bahwa adanya manusia di sekeliling kita diharapkan memiliki fungsi untuk mengingatkan. Jadi jangan sampai dalam sebuah perkumpulan yang kita miliki itu malah justru menghantarkan kita kepada kelalaian Allah secara berjamaah, yang harapan satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mengingatkan dalam ketaatan. Waktunya azan berkumandang, mestinya ketika tongkrongan itu ada maka segera membubarkan diri lalu berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat. Mungkin ini masih dikatakan dalam kaitannya mukhalatah ataupun perkumpulan atau pergaulan yang masih dalam tahapan wajar. Tapi begitu melihat ada sebuah fenomena yang disebut dalam Islam dikaitkan dengan fudulul mukhalatah, yaitu perkumpulan ataupun pergaulan yang melampaui batas, yang pada akhirnya apa yang menjadi kewajiban di hadapan Allah menjadi tertunaikan ataupun tidak sudah tidak ada lagi jadi masalah. Sehingga ini menjadi problem yang ada pada dirinya yang semestinya untuk bisa segera diatasi. Untuk kemudian dia sadari bahwa ini hanya akan menghantarkan kepada kerugian dunia dan akhirat bagi yang menyadarinya. Dan bagi yang tidak menyadarinya, ada orang yang harus menyadarkannya bahwa perbuatan yang demikian hanya akan menghantarkan kerugian baik apa yang dia dapatkan di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Furqan dari mulai ayat yang ke-27 sampai 29 Allah sudah mengingatkan kita tentang hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi pada hari kiamat itu, ya Allah sudah sampaikan kepada kita di Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pengingat. Di hari yaumul qiyamah, di hari itu ada orang zalim yang menggigit kedua jarinya. Seperti yang sering kita ungkapkan keterkaitan dengan orang yang rugi, orang yang tidak untung, maka biasa kita katakan dia gigit jari. Jadi kalimat dia gigit jari itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Furqan yang menggambarkan tentang kerugian yang didapatkan. Maka besok di hari yaumul qiyamah ada orang yang menggigit jarinya sebab karena kerugian yang dia dapatkan. Apa yang dia sampaikan? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi kata dia, kalau kejadiannya kayak gini, artinya bahwa saya mendapatkan kerugian di akhirat, mendingan dulu waktu saya hidup di dunia mengikuti Rasul sebagai jejak iman yang akan menghantarkan saya kepada ridho Tuhanku. Tetapi inilah penyesalan yang berada selalu di ujung dari sebuah perjalanan manusia.
Ketika berada di dunia, apa yang diingatkan oleh kita kepada mereka yang lalai atau mungkin dari kita untuk kita, maka kemudian tertutup hatinya, maka ini dianggap sebagai pengganggu atas kesenangan yang selama ini mungkin dia dapati. Padahal kesenangan dalam mukhalatah yang kemudian bergaul yang berlebihan hanya akan menghantarkan kepada kesenangan yang bersifat semu. Begitu dia pulang dalam kesendirian, begitu dia pulang tetap mungkin dalam kesedihan yang mungkin justru akan pada sampai anti klimak dia mengalami keputusasaan di dalam kehidupannya. Sebab karena ada ruang yang perlu dia isi selama ini, yaitu ruang iman, tapi ternyata dia tidak isi dengan amalan-amalan ketakwaan. Maka kemudian pada ayat yang ke-18 dari Al-Furqan pun Allah mengatakan, ya wailata laiti lam attakhid fulanan khalila. Jadi kalau begini ceritanya, dulu kawan saya yang begitu amat dekat, yang saya anggap sangat akrab, pun pada akhirnya juga tidak mampu menolong saya. Ini yang kemudian pada akhirnya kerugian hanya akan didapatkan bagi seseorang yang kemudian berlebih-lebihan dalam berkumpul. Maka di dalam Islam ada ad-dhabitun nafi' fi amril mukhalatah, ada standarisasi yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Begitu kita masuk dalam perkumpulan itu, maka ini dianggap sebagai perkumpulan yang mendatangkan kemaslahatan. Apa itu? Setiap ketika kita berkumpul dan di dalamnya ada kemaslahatan, di dalamnya ada kebaikan, maka inilah yang disebut dengan dhabitul mukhalatah, yaitu ada standarisasi di mana kita boleh bergaul dengan manusia saat di dalamnya ada efek positif yang kemudian kita dapatkan. Seperti pelaksanaan sholat Jumat, lalu kemudian sholat 5 waktu secara berjamaah, berkumpulnya kaum muslimin di lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, atau kemudian taklim yang kemudian diselenggarakan di berbagai majelis taklim dan di masjid-masjid. Begitu kita berkumpul dengan manusia lainnya berada di dalam majelis itu, maka ini yang kemudian disebut dengan majelis yang menghantarkan kepada kebaikan dan tidak ada kalimat berlebihan di dalamnya. Maka bagi seorang muslim, memanajemen waktu adalah sebuah tindakan bijak dalam kehidupannya. Ketika ia bisa tarik ulur, kapan dia bisa berinteraksi dengan orang, kapan dia bisa uzlah, menyendiri untuk kemudian meningkatkan quality time-nya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebut dengan waktu yang berhasil dimanajemen oleh seorang muslim, karena dia bisa tarik ulur dengan apa yang dia lakukan terhadap orang lain dan juga terhadap dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan Ramadan yang hadir ada di hadapan kita sebagai madrasah yang akan menghantarkan kepada sebuah kesadaran, bukan hanya sekedar jalan-jalan sore untuk cari bukaan, bukan hanya sekedar nongkrong ngabuburit bahasa kita untuk mendengar ataupun untuk menunggu adzan maghrib, tetapi kebiasaan ini mungkin perlu dikemas agar tidak kebablasan. Kebiasaan ini mungkin kebiasaan yang sering ada di masyarakat kita, yang kemudian dari ujung wetan sampai ujung kulon sudah menjadi sebuah kebiasaan. Menjelang maghrib, lalu kemudian ada kegiatan yang disebut dengan JJS, jalan-jalan sore, atau kemudian ngabuburit, sekedar untuk kemudian bertemu dengan kawan sambil nunggu adzan. Maka hal yang demikian mungkin bisa diganti, sambil nunggu adzan mungkin kita bisa melakukan targetan-targetan di bulan Ramadan. Entah itu targetan tilawah atau mungkin targetan membaca buku yang bermanfaat, yang pada akhirnya di akhir Ramadan kita bisa evaluasi bahwa selama Ramadan kita sudah berhasil memanajemen waktu dengan baik, dan pada akhirnya Allah menuntun dan mengarahkan kita dalam kebaikan, baik saat ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau saat ketika kita menyendiri yang uzlah, lalu kemudian bermunajat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Doa berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya